Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah kepada ajaran Islam yang sempurna. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, tidak terasa kita pada saat ini sudah berada di penghujung Ramadan. Kurang lebih seminggu lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Semua amalan kita di bulan ini, baik amalan wajib maupun sunnah, akan mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini merupakan bulan yang menjadi sumber pahala bagi kita. Sumber pahala yang menjadikan untuk membawa kita ke yang mana ganjaran itu adalah bekal kita untuk di yaumil akhir, di mana bekal itu adalah untuk menggapai surga Allah. Pada kesempatan kali ini untuk memotivasi kita dalam beribadah, saya akan membahas sedikit tentang surga. Kata surga adalah padanan kata dari bahasa Arab, yakni jannah, yang berarti taman bunga atau tempat segala kenikmatan di akhirat. Kata jannah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertutup, karena kenyataannya jannah tidak terlihat oleh mata atau tersembunyi. Menurut Al-Quran dan hadis, surga merupakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Surga merupakan tempat penuh kedamaian yang abadi. Penghuni surga akan hidup abadi dalam kebahagiaan, bebas dari segala penderitaan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-13 tentang keadaan surga di akhirat. Yang artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, pasti akan memasukkannya ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan kecantikan surga. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan dengan aroma harum yang semerbak. Istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap. Istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, penuh dengan kesenangan, kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 17, Allah berfirman yang artinya, kami sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh hati manusia. Seorang pun tak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada beberapa tingkatan surga berdasarkan Al-Quran. Surga adalah tempat yang begitu indah, penuh dengan kedamaian dan kenikmatan seperti yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan tingkat tertinggi surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, memelihara sholat, membayar zakat, amanah, dan menjaga kemaluan. Gambaran tentang keindahan surga Firdaus tertulis dalam Al-Quran
Surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh sungguh-sungguh mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian surga Aden. Surga Aden merupakan tingkatan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di jalan Allah. Surga ini diceritakan dari intan putih, digambarkan dengan jelas dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 tentang keindahan surga tersebut, yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah surga Naim. Surga Naim merupakan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar beramal soleh dan bertakwa. Surga ini terbuat dari perak biru dan dipenuhi kenikmatan di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam surat Al-Qalam ayat 34 yang berbunyi, yang artinya, bagi orang-orang yang bertakwa tersedia surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah surga Ma'wah. Bagi mereka yang mengerjakan amal soleh dan benar-benar beriman kepada Allah, maka surga Ma'wah yang terbuat dari zamrud hijau menjadikan ganjarannya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Al-Sajdah ayat 19 yang artinya, orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal, sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Selanjutnya surga Darussalam. Calon penghuni surga Darussalam adalah mereka yang kuat iman Islamnya, mereka yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup hingga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah tentang surga Darussalam terbuat dari yakut merah ini tercantum dalam surat Al-An'am ayat 127 yang artinya, mereka akan mendapatkan Darussalam di sisi Tuhannya dan dia adalah pelindung mereka karena amal-amal soleh yang selalu mereka lakukan. Kemudian surga Darul Muqamah. Agama Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Allah telah menjanjikan surga Darul Muqamah yang dibangun dari permata putih bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatir ayat 34-35 yang artinya, dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghapus duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dia menempatkan kami dalam tempat yang kekal karena karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak akan merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Kemudian surga berikutnya adalah surga Al-Muqamul. Orang-orang ketika hidup di dunia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan ganjaran berupa surga Al-Muqamul yang terbuat dari emas. Surga adalah tempat yang aman sebagaimana tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedamaian. Kemudian surga Khuldi. Bagi siapa saja umat muslim yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka surga Khuldi menjadikan ganjarannya. Surga yang diceritakan dari marjan kuning dan merah ini merah ini adalah tempat yang kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 15 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu lebih baik atau surga kekal yang dijanjikan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa sebagai tempat kekal bagi mereka. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan kabar gembira bagi kita umat muslim bahwa kita semua umatnya pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Beliau menjawab, mereka yang mentaatiku akan masuk surga, dan yang menentangku berarti telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya juga menerangkan tentang masalah tersebut dari Abu Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,
Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah akan berkata, orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan. Maka mereka pun keluar dari neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mereka yang beriman adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, terlepas itu adalah ahli ibadah atau ahli maksiat. Oleh karena itu penghuni neraka nantinya ada yang tetap dan ada pula yang tidak tetap. Penghuni tetap adalah mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah atau berpura-pura beriman. Sementara orang yang beriman akan masuk surga mesti harus melalui hisab sehingga harus masuk neraka terlebih dahulu jika memang pantas masuk neraka. Dalam dari Makhirah bin Syubah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa bertanya kepada Rabb-nya, apa ciri penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Allah menjawab, yaitu orang yang datang setelah semua penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Lalu kepada orang ini, masuklah ke surga. Orang ini menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku bisa masuk sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing dan mengambil bagian mereka. Maka dikatakan kepada orang ini, apakah kamu mau mendapatkan bagian-bagian seperti seorang raja di antara raja-raja dunia? Orang itu menjawab, aku rela, wahai Rabbku. Rabb mengatakan, itu bagianmu ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu. Pada kali kelima, orang itu mengatakan, aku rela, wahai Rabbku. Rabb mengatakan, ini bagianmu ditambah 10 kali lipatnya, dan kamu mendapatkan apapun yang kamu ingatkan, dan matamu menyukainya. Orang-orang itu mengatakan, aku rela, wahai Rabbku. Musa mengatakan, bagaimana dengan orang yang paling tinggi kedudukannya? Rabb menjawab, mereka itu orang-orang pilihanku. Kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menuntut kemuliaan itu belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hari. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut adalah menggambarkan bahwa surga yang paling rendah sekalipun tidak pernah terbesit kenikmatannya oleh umat manusia. Demikianlah Allah telah menjadikan kita tentang surga. Bahkan kenikmatan surga yang paling rendah saja tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Maka dari itu marilah kita memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan kita sehingga kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.